Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang terhormat beliau Bapak Kaprodi Ilmu Hadis Dr. Muhammad Rizza Muqtada, yang saya banggakan teman-teman semuanya, seluruh jajaran HMPS, pengurus HMPS Ilmu Hadis, khususnya adalah Ketua HMPS Mas Fahmi. Kita kasih aplaus untuk beliau. Serta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman mahasiswa Prodi IH, khususnya Bapak ex Kepala Desa Pak Wahab. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa bertemu kita dalam pertemuan kali ini. Seluruh angkatan alhamdulillah hadir kecuali angkatan semester 7 ya. Mungkin mereka sedang sibuk menyusun KKN, laporan KKN, PPL dan lain sebagainya. Banyak sekali tugas-tugas mereka serta tugas akhir yaitu pembuatan skripsi serta jurnal. Kita harapkan semuanya lulus pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan semuanya, berbicara tentang Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah dibacakan lantunan Al-Barzanji. Jadi penulis Al-Barzanji itu sudah memprediksikan, ya, jauh-jauh hari Syahroni itu akan terkenal teman-teman semuanya. Makanya tadi walamma tamma min hamli Syahroni. Syahroni itu terkenal kawan. Ini luar biasa. Subhanallah. Jadi beliau itu prediksinya tepat sekali. Baru terjadi pada beberapa saat yang lalu. Viral beliau ya. Ini Syahroni. DPR yang arogan ya. Ini. Semoga kita bukanlah termasuk pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Kemudian berbicara tentang Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kawan-kawan semuanya. Pernah Rasul ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin? Jawab Rasul, dzaka yauma wulidtu. Disitulah aku dilahirkan. Jadi Maulud Nabi bukan hanya diperingati 1 tahun sekali, tapi peringatan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kesyukuran beliau dilahirkan di hari Senin, maka beliau senantiasa berpuasa di hari Senin. Kita umatnya karena memperingati juga atas kelahiran Rasul, disunahkan menjadi sunnah bagi kita semuanya untuk berpuasa di hari Senin. Kemudian yang kedua alasannya kenapa? Dzaka yauma bu'istu. Disitulah aku akan dibangkitkan. Di hari Senin juga kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi berjalan, ada yang dibangkitkan dengan kondisi melata, nauzubillah min dzalik. Ada yang dibangkitkan tanpa mata, teman-teman semuanya. Buta dia. Kenapa engkau membangkitkanku dalam kondisi buta, wahai Allah? Lima hasyartani a'ma. Ya Allah, dalam Al-Qur'annya seperti itu. Karena engkau termasuk orang-orang yang telah membutakan ayat-ayatku. Sudah tahu Maulud Nabi itu diperingati, tiba-tiba malah dibid'ah-bid'ahkan, diharam-haramkan. Tidak ada di zaman Rasul. Betul, memang tidak ada di zaman Rasul. Masa kemudian Rasul sholawat pada dirinya sendiri? Gak mungkin itu terjadi. Kemudian yang ketiga teman-teman semuanya, tursalu alayya. Disitulah juga aku
diberikan wahyu pertama kali di hari Senin juga. 3 alasan itulah mendasari kita semuanya untuk memperingati Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua, teman-teman semuanya, sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling muda. Abbas ini, teman-teman semuanya, di antara putra putri Abdul Muttalib yang berjumlah sekitar 10, beliau adalah yang paling muda. Abbas di sini pernah bercerita, ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari, ya. Disebutkan di situ bukan suatu hadis ya, tapi ini adalah cerita sahabat, asar sahabat, di mana kita wajib mempercayainya karena beliau adalah orang-orang yang terpilih, sahabat-sahabat yang menemani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abbas di sini pernah bercerita, suatu malam saya bermimpi bertemu dengan Abul Uzza, kakak saya. Siapa itu Abul Uzza? Ada yang tahu? Kalau teman-teman akan saya sampaikan nama kerennya, ya, maka teman-teman langsung tahu. Nah, satu lagi, Abu Lahab, sahih, Abu Lahab. Kadang ada orang itu lebih terkenal dengan nama kerennya, ya, namanya Mia. Siapa mbak namanya Mia? Panjangnya Sumiati, jadi Mia gitu ya, Sumiati misalkan. Ada juga yang namanya keren lagi ya, ya, Citra namanya, karena lahir di waktu tahun COVID, nama aslinya adalah Covida Citra Karantina. Jadi keren sekali, Citra namanya, untuk mengingat masa COVID ya, lahirnya itu susah, rumah sakit tutup semuanya, akhirnya tidak diperbolehkan untuk lahiran di rumah sakit, di depan rumah sakit pun jadi, akhirnya lahirlah dia di depan rumah sakit, namanya Covida Citra Karantina. Dan di dalam mimpi tersebut, sahabat Abbas di sini diceritakan kepada kakaknya, wahai Abu Lahab, kakakku, Abul Uzza, apa yang engkau rasakan ketika waktu di kuburan? Kata beliau, khufifa alayya fi yaumil isnin li'tiqaqi suwaibah. Aku setiap hari itu pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang melawan kebenarannya, karena sudah dinas dalam Al-Quran, tabbat syada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Bukan hanya kedua tangannya, ya, bahwa hartanya pun celaka. Apa yang dia bawa berupa harta itu tidak akan bisa melepaskan azab Allah. Kemudian wa mra'atuhu, juga istrinya pun demikian. Banyak sekali azab Allah yang ditimpakan kepada Abu Lahab. Ini menunjukkan bahwa beliau itu pasti akan diazab di alam kubur. Namun di sini beliau bercerita, setiap hari Senin pasti Allah memberikan keringanan kepadaku. Berupa apa? Beliau bisa mencecap dari jari-jarinya itu, ya, berupa susu setiap hari Isnin. Kalau ini di kuburan, tapi di akhirat tidak ada keringanan, kawan-kawan semuanya. Setiap hari akan diazab seperti itu, berulang-ulang terus seperti itu. Ya, orang yang meninggalkan sholat, dia akan diazab setiap hari. Ya, dalam Al-Qur'annya disebutkan malakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kenapa engkau ada di neraka Sakor, wahai penduduk Sakor? Karena aku termasuk adalah orang-orang yang tidak mau sholat di dunia. Sudah ada adzan, malah nggak mau sholat, malah main gaplek misalkan, main haram hukumnya. Ini kawan-kawan semuanya.
termasuk adalah orang-orang yang celaka. Maka kawan-kawan semuanya, itu adalah alasan yang kedua kenapa kita memperingati Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam kitab yang lain disebutkan sahabat Abu Bakar pernah ngendikan, man anfaqa dirhaman ala maulidin Nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang meninfakkan dirham, rupiah kah, dolar kah, ya, andaikan saya Saroni, saya akan mencopot jam tangan saya yang 11 miliar itu. HMPS langsung saya kasih jam saya, mas, belikan jajan mas untuk Maulud Nabi. Tapi karena bukan saya, tapi kalau misalkan saya copot pun 50.000 ini jam saya, ya kan, nggak ada, ngapain saya copot, ya kan, 50.000 pun nggak payu mungkin. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Dan dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, almar'u tahta dhilli sadaqatihi, seorang akan bersama naungannya di akhirat nanti. Naungan berupa apa? Sedekahnya. Kalau seorang itu sedekahnya banyak, naungannya pun akan tebal di situ. Sehingga kawan-kawan semuanya, semakin banyak kita sedekah untuk Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Allah akan menggantinya lebih dari itu. Keberkahan akan mengalir semuanya kepada kita. Yang terakhir, kenapa alasan kita memperingati Maulid Nabi? Umar mengatakan, man adzama Maulidin Nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa yang memuliakan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia seakan-akan, ya, menghidup-hidupkan Islam. Karena dengan peringatan Maulud Nabi, kita membacakan kisah-kisah yang indah dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil hikmah dari perjalanan panjang beliau. Kita bayangkan teman-teman semuanya, orang jahiliyah dulu sebelum Islam datang, sebelum wahyu diturunkan, dalam kondisi jahiliyah. Mereka menyembah patung, kemudian mereka berzina satu sama lain. Perempuan yang suaminya meninggal, maka akan diwarisi anak pertamanya. Misalkan dia mempunyai 4 istri, anak pertamanya sudah gede segede Mas Fahmi misalkan, maka bapaknya meninggal, istri yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 diwariskan kepada Mas Fahmi. Alhamdulillah, apalagi kalau misalkan masih secantik Nafa Urbah, ya kan. Nah, maka ini kawan-kawan semua yang jadi DPR kepada dunia, Pak Wahab pun mau kalau Nafa Urbah, ya kan. Nah, ini saya pun oke-oke aja Pak, ya. Ini kawan-kawan semua. Tapi di situ kemudian Allah mengharamkan semuanya, kawan-kawan semua. Bayangkan misalkan Islam tidak ada, teman-teman jadi istri yang ketiga, keempat, ya, diwarisi sama anak-anaknya. Wah, ini bahaya. Maka kawan-kawan semuanya, ini adalah hal-hal yang harus kita jawab ketika seorang, kenapa kita harus memperingati Maulud Nabi? Jawabannya adalah 4 hal itu. Teman-teman semuanya, Michael Hurt dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh seluruh dunia, sepanjang sejarah kehidupan manusia, ada 100 orang yang dikumpulkan dalam bukunya. Nomor 1 yang beliau tuliskan, padahal ini adalah bukan orang muslim. Kalau orang muslim kita pun sepakat semuanya, pasti akan mencatat pertama kali adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi masalahnya beliau bukanlah orang muslim. Mencatatkan buku di situ, dan beliau katakan orang yang paling berpengaruh sepanjang masa adalah Muhammad yang ada di tanah Arab dulu, 1400 tahun yang lalu. Ini menunjukkan arti bahwa beliau adalah luar biasa. Tidak ada seorang yang sehebat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun kawan-kawan semuanya, merubah tatanan Arab yang dulunya jahiliyah, mereka menyembah berhala, mereka mabuk-mabukan, mereka saling berzina, mereka setiap kali bepergian harus mengundi dengan anak panah, ya. Kalau tepat sasaran maka mereka akan sukses dalam bepergiannya, tapi kalau tidak
maka mereka mengurungkan niatnya untuk bepergian. Maka inilah yang terjadi pada dinamika orang-orang Arab jahiliyah, termasuk adalah membunuh bayi perempuan. Bisa dibayangkan ya, komunitas bayi perempuan waktu itu sangat sedikit sekali ya. Tapi laki-laki pun sangat sedikit karena peperangan antar suku, antar kabilah dan lain sebagainya. Semakin sedikit manusia ketika waktu itu. Ini saling perang satu sama lain. Tapi Islam kemudian datang, Muhammad datang dengan wahyu-wahyunya dari Rasul sallallahu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan bahwa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam ini. Bukan hanya manusia teman-teman semuanya, tapi seluruh alam ini berupa tumbuh-tumbuhan, berupa hewan, berupa alam semesta dan lain sebagainya. Semuanya diperhatikan oleh Rasul SAW dalam sabda-sabdanya. Dan setiap hari alhamdulillah kita mengkaji sabda-sabdanya dalam kelas-kelas kita. Kalau di ilmu hadis ini menunjukkan kecintaan kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kawan. Allahumma sholli alaihi. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkaulah orang yang paling mulia akhlaknya di dunia ini. Tidak ada orang yang paling mulia di antara kita semuanya akhlaknya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Aisyah ketika waktu ditanya oleh orang-orang sahabat, ya, wahai sahabat Aisyah, wahai ummul mukminin, wahai ibu-ibu kami, ya, bagaimanakah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah? Kemudian bingung beliau menjawabnya bagaimana? Apakah menunjukkan akhlaknya saja, perkataannya saja, dari pendengarannya seperti apa, berjalannya beliau seperti apa? Karena ini yang bertanya adalah para tabiin yang tidak menangi zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawab Aisyah, kana khuluquhu Quran. Sesungguhnya ya akhlaknya Rasul itu tergambar dalam Al-Qur'an. Kalau kita membaca keseluruhan Al-Qur'an maka akan tergambar indahnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas, ya, termasuk adalah ya salah satu akhlaknya Rasul selalu ngempet ke marahnya Rasul, tidak memperlihatkan kalau beliau itu sedang marah, ya. Datang Rasul setelah sholat subuh ke istri Rasul Aisyah, ngetok pintu, assalamualaikum, tanya Rasul kepada Aisyah, Aisyah istriku, wahai Humairah, ya. Ini luar biasa. Kalau Rasul memanggil istri-istrinya itu dengan rasa kasih sayang, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Ini kalau sekarang mungkin ya Hani, Masya Allah, ayah Pep misalkan, wahai sayang, wahai seperti itu, sayang seperti itu. Kalau ini saya Tony Rojim ternyata ya, alhamdulillah. Apa itu? Apa itu? Pengalamannya Pak. Iya, iya, iya. Bubuk. Apa itu? Apa? Apapun itulah, tapi intinya Rasul memanggil beliau dengan kasih sayang. Wahai Aisyah, apakah ada makanan? Hal min to'am? Tidak ada, wahai Rasul. Datang beliau kepada istri yang sebelahnya, tidak ada makanan. Tidak kemudian Rasul, kowe ku lapo bojo kok iso esuk-esuk ora disediani mangan, ora turu wong wedok. Tidak seperti itu. Kalau mungkin saya akan seperti itu, mengingatkan kewajiban istri, tapi beliau tidak. Kalau begitu saya akan berpuasa, subhanallah, berpuasa beliau.
Ini menunjukkan kesederhanaan beliau yang sangat luar biasa. Padahal pemimpin di antara kita semuanya. Kesederhanaan yang luar biasa itu juga tergambar dalam pembaringan beliau yang biasa sekali, yang terbuat dari rajutan pelepah kurma, sampai nempel di dalam kulitnya Rasul. Umar bin Khattab pernah ngetok pintu, Rasul keluar dalam kondisi habis tidur. Selesai tidur, beliau itu ada bekas rajutan tikar dari pelepah kurma. Kemudian Umar bin Khattab menangis. Wahai Rasul, lihatlah raja-raja Persia, raja Romawi, wahai Rasul, mereka hidup dengan pembaringan yang begitu indah, tilam-tilam permadani yang begitu hebat. Wahai engkau, wahai Rasul. Kemudian Rasul menjawab, apakah kita mau kalau harta kita, ya, kenikmatan yang ada di surga ini nanti diturunkan di dunia dan kita tidak mempunyai kenikmatan di surga? Mau kita seperti itu? Enggak mau kita. Kalau bisa sih kaya di dunia dan kaya di akhirat, ya. Bahwa kita kaya, ya. Rasul adalah orang yang kaya, betul. Mudanya Rasul adalah orang yang kaya, teman-teman tahu ya. Di umur 25 tahun beliau melamar Khadijah dengan 40 unta. Satu untanya misalkan 70 juta, dikalikan 40 sudah luar biasa banyak itu, kawan-kawan. Ini menunjukkan arti bahwa beliau adalah orang yang kaya. Kita pun demikian harus kaya. Tapi kehidupan beliau, harta beliau habis untuk perjuangan umat Islam. Sampai beliau tidak mempunyai apa-apa. Sampai akhir hayatnya pun, teman-teman semuanya, ya, wadir'uhu marhunun ala bani Israel. Bahwa dir'uhu, baju perangnya Rasul itu tergadaikan pada salah satu Bani Israel. Ini menunjukkan beliau tidak mempunyai apa-apa ketika waktu meninggalnya. Luar biasa. Kesederhanaan yang luar biasa. Sehingga di sini kalau kita menjadi mahasiswa nggak perlu harus naik yang mewah. Kalau orang ditukakno NMAX bapake, pokoknya NMAX aku kalau kuliah, nah ora aku mau kuliah. Kancaku kabeh dulu NMAX, mosok aku Supra, Astrea, CB misalkan, seperti itu. Maka ini teman-teman semuanya bukanlah konsep dari akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga teman-teman perempuan menjadi seorang istri, jangan nuntut banyak dari suaminya. Kalau memang teman-teman siap untuk menikah lahir batin, ya, saat suaminya berada di atas, saat suaminya berada di bawah, tetap mas, aku akan setia untukmu selamanya sampai nyawa memisahkan kita. Sesuai. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Ini seperti itu yang terjadi. Khadijah pun demikian, kawan-kawan semuanya. Beliau adalah seorang sosok yang luar biasa kaya, hebat, hidupnya nggak pernah miskin, tapi nikah sama Rasul. Setelah itu menjadi seorang nabi, hartanya habis untuk perjuangan Islam sampai meninggalnya Khadijah itu loh. Bangsawan tanah Arab, tidak mempunyai apa-apa, semuanya hartanya habis untuk perjuangan Islam. Ini teman-teman semuanya yang terjadi pada baginda kita, ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itulah teman-teman semuanya, sekali lagi beliau adalah akhlaknya mulia. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah salah satu dari surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini adalah surat yang turun ketika waktu peperangan. Al-Ahzab ini adalah surat ketika waktu perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi pada tahun kelima Hijriah. Kelima Hijriah karena waktu itu klan-klan Arab dari berbagai penjuru ingin menyerang kota Madinah, menghancurkan kota Madinah, maka disiasatilah untuk menggali parit oleh Salman Al-Farisi yang menyampaikannya. Wahai Rasul, kita buat parit, tapi harus hanya beberapa hari saja, karena 7 hari ke depan kita sudah diserang. Maka seluruh orang-orang yang ada di Madinah, sahabat Rasul dan lain sebagainya, berjibaku untuk membuat parit
yang lebarnya itu adalah 4 meter, dalamnya sekitar 2-3 meter, kemudian panjangnya itu sampai 45 km. Bisa bayangkan itu hanya dikerjakan hanya beberapa saat saja. Dan waktu itu salah satu seorang sahabat, kawan-kawan semuanya, memukul batu yang besar sekali, harus menghancurkan batu tersebut. Tapi berusaha orang-orang untuk menghancurkannya karena menghalangi jalan untuk pembuatan parit, tidak bisa semuanya. Tiba-tiba Rasul datang dengan perutnya yang kurus sekali, karena waktu itu sudah persediaan makanan sudah menipis. Orang-orang biasanya yang pergi ke ladang tiba-tiba harus berjibaku untuk membuat parit semuanya, tidak ada stok makanan. Kemudian seorang sahabat mengatakan, wahai Rasul, di dalam perutku terdapat 1 batu untuk menahan laparku. Kemudian Rasul mengatakan, kalau ente 1 batu, coba lihat saya berapa batu. 2 batu. Ini luar biasa. Rasul 2 batu, kawan-kawan semuanya. Kemudian dipukullah batu tersebut yang sangat besar, hancur, terlihat di mata Rasul, ya, Persia di situ. Kalian akan membuka kota Persia. Pukulan yang kedua, kalian akan membuka kota negeri Syam. Betul teman-teman semuanya, prediksinya betul. Setelah beberapa tahun kemudian terbukalah 2 kota tersebut yang dikuasai Persia sama Romawi. Negeri Syam yang membentang dari Lebanon, Suriah, kemudian Jordania, Palestina, itu semuanya dikuasai oleh Umar bin Al-Khattab. Ini menunjukkan arti bahwa beliau memang benar-benar nabi. Dan disitulah teman-teman semuanya Allah menurunkan ayat yang sering kita baca dan sering kita kenal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang pada kalian seorang uswatun hasanah, seorang suri tauladan yang baik untuk kita semuanya. Mengkaji perkataan beliau, sabda-sabda beliau, kehidupan beliau sangat adem sekali untuk kita terapkan pada dunia kita. Sehingga ini teman-teman semuanya adalah menjadi bekal awal kita untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat, untuk menyebarkan kehidupan beliau yang sangat indah sekali di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah kewajiban kita semuanya sebagai umatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada orang yang mengkaji sabda-sabda beliau, yakinlah di situ sebentar lagi akan ada kiamat. Yakin. Salah satu tanda-tandanya adalah orang-orang sudah tidak mengenal bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang beruntung mendapatkan syafaat beliau karena mengkaji sabda-sabda beliau, ya, mendakwahkan di tengah-tengah masyarakat suatu ketika nanti. Terima kasih, ini yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil al-Bajani dan saya berdoa. Bawah apa coba? Bawah apa coba? Monggo Pak, membaca aja nggak apa-apa, pelan-pelan betul. Dibukakan Mas, doanya dibukakan Mas. Itu doanya dibukakan. Nggih. Oh, itu. Baterainya habis apa ya? Sebentar, permisi. Assalamualaikum. 10-130. Oh iya. Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Amin ya Allah.